Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait penahanan mantan Ketua Komisi 7 DPR RI Sutan Batugana. Kita segera bergabung ke gedung KPK Jakarta untuk menyimak jalannya konferensi pers. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan beberapa klarifikasi yang menyangkut pemberitaan-pemberitaan mengenai diri saya. Pertama, mengenai penyebaran foto-foto yang mungkin Anda sudah lihat, ya, foto-foto saya dengan seorang perempuan. Sekali lagi itu adalah hasil rekayasa. Dan saya perlu tegaskan, saya adalah laki-laki yang dibesarkan oleh keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, baik dalam pergaulan maupun dalam hubungan keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar saya perlihatkan ya bagaimana tim forensik KPK sudah meneliti lebih jauh mengenai keabsahan foto-foto ini. Tim ahli kita, forensik, sudah berhasil mengidentifikasi bahwa foto-foto ini adalah hasil rekayasa. Kemudian mengenai foto yang menunjukkan kebersamaan saya dengan seseorang yang disebut dengan anak purnawirawan, perlu saya jelaskan bahwa selama saya menjadi ketua KPK, saya sering sekali diminta untuk melakukan foto bersama dalam berbagai kegiatan dan kesempatan yang berkaitan dengan tugas saya. Bahkan di atas pesawat, saya ingat ada beberapa pramugari yang selfie sama saya, dan sulit sekali saya menolaknya. Bahkan juga ada pilot yang tiba-tiba buang air kecil di toilet, tiba-tiba melihat ada Pak Abraham Samad di belakang, dia bergegas ke belakang dan meminta foto-foto sama saya. Dan banyak sekali foto-foto saya yang mungkin saya sudah lupa, bertebaran di mana-mana. Jadi wajar saja kalau saya berfoto bisa berduaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, berkaitan dengan pertemuan saya dengan sejumlah pihak, dapat saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas saya selaku Ketua KPK tidak dapat dihindari adanya pertemuan saya dengan sejumlah politisi, para elit politik, baik dalam kegiatan formal maupun informal. Saya tidak membantah bahwa nama saya sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Namun sama sekali tidak ada inisiatif dari saya untuk mencalonkan diri. Saya sama sekali tidak pernah menjanjikan atau membantu penanganan salah satu kasus yang sedang ditangani KPK. Karena ini adalah ujian bagi integritas saya dan integritas KPK. Saya dan pimpinan lain telah mempersilahkan bagian pengawasan internal KPK untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terkait hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Jadi saya mempersilahkan ada unit pengawasan internal kita untuk melakukan penelitian-penelitian lebih jauh terhadap seluruh pimpinan KPK. Laporan-laporan pidana yang berkaitan dengan pimpinan KPK, baik yang sedang atau sudah menimpa Bambang Wijayanto, kemudian laporan pidana yang ditujukan kepada Pak Adnan Pandu Praja, Pak Setn, bahkan juga saya saat ini, termasuk salah satunya saya juga, yang menimpa diri saya sulit dibantah bahwa itu erat hubungannya dengan penetapan BG sebagai tersangka. Jadi laporan-laporan pidana yang ditujukan kepada seluruh pimpinan KPK ini adalah tujuan-tujuan untuk mengkriminalisasi. Dan ini sulit dibantah bahwa itu terjadi, tidak ada hubungannya, atau sangat sulit dibantah bahwa ini semua terjadi erat hubungannya dengan penetapan BG sebagai tersangka. Dan yang terakhir, KPK sama sekali tidak ada niat untuk sok dan berada di atas hukum. Bahkan apa yang kami lakukan saat ini adalah upaya untuk menegakkan hukum terkait penanganan kasus BG. Kami menjamin bahwa apa yang kami lakukan adalah murni penegakan hukum, bukan tindakan-tindakan politik. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan tadi mengenai foto. Ini dari ahli forensik kita sudah memberi satu telah yang cukup ya.
Di sini ada lampu yang satu sama lainnya berbeda. Kemudian badan laki-laki yang kalau Anda lihat itu berotot. Kalau saya buka baju saya, Anda akan lihat badan saya tidak seberotot ini. Jadi ini sudah telaah dari tim forensik kita ya. Jadi ini yang di lingkar-lingkar ini adalah bagian dari analisis kita. Anda lihat ini badan yang berotot, kemudian ini berotot ini kayak apa tuh? Orang yang suka fitness ya, binaragawan. Jadi ini adalah telaah dari tim forensik kita yang sudah menganalisa, sudah menganalisa lebih jauh ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pak, yang lama Pak, sejam Pak. Tunggu Pak. Pak Bram tengah Pak. Lagi Pak sini. Oke. Sini Pak. Pak, sini Pak. Tahan Pak, bentar Pak. Tahan Pak, jangan tahan Pak. Tengah. Bentar Pak, belum Pak. Pak. Lagi betul Pak. Tunggu Pak. Kanan Pak. Berotot nggak Pak? Belum Pak. Belum Pak, pojok sini Pak. Ini Pak. Di bawah forensik. Ini hasil analisa ya. Ya, makasih Pak. Bagaimana mukanya? Oke, dalam Ya, makasih. Oke, teman-teman sekalian yang saya hormati, berhubung karena tadi hari ini saya sedang berpuasa dan saya tadi baru meneguk 1 gelas air putih dan 1 makanan ringan dan saya salat. Oleh karena itu saya mohon maaf, saya akan melanjutkan, saya akan makan dulu dan selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Johan. Sebentar Pak, sebentar Pak. Pak Bram, sekali lagi Pak Bram. Selanjutnya Pak Bram. Pak Bram, fotonya sekali lagi Pak. Sambil berdiri Pak. Pak, angkat dikit lagi Pak. Kurang tinggi Pak, kurang tinggi Pak. Pak Bram, kurang tinggi Pak. Fotonya Pak. Kurang tinggi Pak, naikin. Naik dikit Pak, fotonya Pak. Pak, tindak lanjut Pak. Pak, tindak lanjutnya gimana Pak itu Pak? Apa akan dipolisikan atau gimana Pak? Udah 2 kali fotonya belum ada tindak lanjut. Iya Pak. Kita lihat perkembangannya. Megawati kami Pak. Dokumen Pak. Dokumen Pak sudah dilaporkan. Ya, makanya saya katakan itu semua rekayasa dan kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya dan bukan kali ini KPK menghadapi kriminalisasi seperti ini. Kita bisa lihat apa yang terjadi teman-teman kita di masa lalu, Pak Bibi, Pak Chandra, Pak Antasari dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman yang saya cintai, izinkanlah saya dulu kembali untuk mengisi perut saya yang lagi kosong dan mudah-mudahan nanti setelah itu kita masih bisa bergabung. Terima kasih. Seperindik Bapak sudah keluar Pak terkait ini Pak. Tanggapannya terkait itu Pak. Pak gimana? Pak Jo. Pak Johan. Pak Jo. Ya, jadi saya kebetulan hari ini tidak puasa, jadi saya bisa melanjutkan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Abraham. Tentu ini tidak terkait dengan pribadi Pak Abraham ya. Jadi sudah disampaikan dengan jelas apa yang selama ini dituduhkan pada Pak Abraham. Tugas saya adalah mengumumkan tadi untuk tersangka SBG tadi telah dilakukan penahanan ya. Untuk 20 hari pertama yang bersangkutan tersangka ditahan di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK yang beralamat di KPK di Salemba, sorry.
di Rutan Salemba selama 20 hari. Ini yang benar yang mana? Sorry, di Rutan Salemba ya, 20 hari pertama. Tersangka SBG ini udah lama nggak umumin, jadi agak kaku. Pasal yang dilanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi kasus ini masih terus dikembangkan ya, oleh KPK. Tentu ada hal-hal yang nanti mungkin bisa berkembang dari keterangan-keterangan baik yang disampaikan oleh tersangka maupun oleh saksi-saksi yang lain. Mas, soal pengembangan ini dong, soal pengembangan Sultan Batu Gana ini, apakah kaitan pengembangannya ke arah anggota DPR lain yang juga ikut menerima THR? Saya kira kemungkinan itu sangat terbuka ya, karena dari hasil pemeriksaan ini kami mendengar bahwa Pak SBG ini memberikan informasi-informasi yang cukup penting ya, dalam pengembangan perkara dugaan TPK dalam kaitan dengan pembahasan anggaran ya. 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Komisi 8 DPR RI. Komisi 7? Maaf, Komisi 7. Komisi 7. Ya, harus dimaklumi juga kondisi juga kurang fit. Ada pertanyaan lain yang mungkin bisa saya jawab? Ya, tentang pra-peradilan tadi saya sekitar pukul 11:30-an diberitahu oleh Kepala Biro Hukum bahwa sebenarnya yang membuat ketidakhadiran KPK itu adalah adanya perubahan materi gugatan ya. Jadi itu disampaikan menurut Biro Hukum kepada KPK Kamis malam. Jadi baru diterima sehingga perlu persiapan terkait dengan perubahan-perubahan materi gugatan. Kalau nggak salah ada tambahannya pra-peradilan. Insya Allah seperti yang disampaikan oleh Biro Hukum, minggu depan kita akan hadir pada sidang berikutnya. KPK akan hadir. Ketidakhadiran ini sebenarnya juga normal saja ya, biasa itu dilakukan juga. Seperti tanggal 26 Januari itu sebenarnya tim KPK sudah hadir, tapi biar penggugat yang mencabut kalau salah 26 kemudian memperbaiki itu, memperbaiki materi gugatan. Materi gugatan tambahannya apa, Pak? Hah? Materi gugatan tambahannya apa? Saya detailnya tidak tahu, tapi yang pasti kata Biro Hukumnya sih ada perubahan ya. Saya detail materi tidak tahu. Perubahan. Materi detailnya. Perubahannya jam 12 siang tadi. Bukan, disampaikan ke saya. Jadi bukan perubahan materi jam 12, salah lagi nih. Bukan begitu. Jadi hari Kamis malam itu tim Biro Hukum di KPK itu baru terima perubahan materi gugatan itu Kamis malam ya, minggu lalu. Karena sekarang kan Senin. Jadi Kamis minggu lalu. Karena itu perlu persiapan sehingga di sidang pertama ini tidak hadir. Itu dari penjelasan yang disampaikan ke saya. Oke, saya kira cukup. Tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Ketua. Bang, tanggapannya Bang terkait keluarnya sprindik untuk Pak Samad Bang dari laporan dari LSM terkait pertemuan dengan PDIP Bang. Harusnya ditanya ke Pak Abraham tadi ya. Bukan kabur Pak Abraham, tapi meninggalkan tempat. Saya belum dapat informasi soal itu, tapi begini ya, sebagai lembaga KPK tentu menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Jadi saya belum tahu tersangkanya itu perkara apa, kalau benar tersangka ya, karena kita belum lihat sprindiknya. Bang, 3 pimpinan kan sudah dilaporkan semua ke Mabes. Bagaimana kalau 3 pimpinan ini semuanya ditetapkan sebagai tersangka?
Ya kalau semua pimpinan ditetapkan sebagai tersangka, artinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 32 ayat 2, 3 ya. Apabila pimpinan KPK berstatus sebagai tersangka, maka dia diberhentikan sementara melalui keputusan Presiden. Itu bahasanya. Jadi kalau semua tersangka kemudian semua nonaktif, artinya pimpinan KPK, artinya KPK tidak punya pimpinan ya, karena semua nonaktif. Saya kira ini saatnya Presiden Jokowi turun tangan. Ada rencana mengembalikan KPK ke Presiden Jokowi? Nanti pada saatnya kita akan lakukan sesuatu yang cukup signifikan gitu ya. Nah, apakah itu kita masih sedang rapatkan ya. Jadi saya kira hanya Bapak Presiden ya, selain Tuhan Yang Maha Esa tentu saja, yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena kalau pimpinan KPK semua tersangka, sekali lagi KPK tentu tidak bisa jalan ya organisasinya, karena di undang-undang itu yang bisa merunning organisasi itu pimpinan KPK. Mas, itu benar nggak ada informasi bahwa pimpinan KPK sewaktu mahasiswa nggak pakai helm juga mau dicari? Mas, tapi mendorongnya tuh mau Pak Jokowi mengeluarkan Perpu atau dalam bentuk apa? Ya, saya kira ada beberapa langkah ya. Nanti kami juga berencana, kami pegawai KPK di luar pimpinan KPK ya, kalau misalnya bisa didengarkan oleh Bapak Presiden, ingin menyampaikan kondisi terkini ya, situasi dan kondisi KPK saat ini. Apalagi tadi Pak Abraham katakan wartawan tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya kan tinggal dua ya, Pak Pandu dan Pak Zulkarnain. Saya tidak tahu apakah karena Pak Pandu juga dilaporkan, Pak Zulkarnain juga dilaporkan, apakah kemudian juga keduanya menyusul Karena tidak pakai helm itu ya? Sebagai tersangka juga gitu ya. Kita tidak tahu. Karena itu kalau mengacu pada kejadian cicak versus buaya yang dulu ya, yang di zamannya Pak Antasari, Pak Chandra dan Pak Bibit, itu juga pernah pimpinan KPK hanya dua ya. Kemudian Presiden SBY waktu itu membentuk tim 8 kalau nggak salah ya. Dan tim 8 inilah kemudian yang memutuskan ada PLT waktu itu. Nah, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh, saya yakin Pak Presiden Jokowi tidak membiarkan ini semua terjadi. Mas, saya yakin. Mas, soal saksi. Apakah Anda yakin? Tidak. Mas, Saya juga tidak sebenarnya. Ya, ada lagi? itu soal saksi-saksinya BG yang kembali mangkir itu gimana itu? Katanya sudah ditembuskan ke Presiden, tapi kok tetap aja ada saksi yang tidak mau menghadiri pemeriksaan. Enggak, ini KPK masih berupaya untuk memanggil kembali ya. Dan dari penjelasan pimpinan KPK katanya berkoordinasi dengan pimpinan Polri ya, dalam hal ini Wakapolri. Nah, saya tidak tahu apakah nanti panggilan ke depan ini tidak ada juga atau hadir, saya tidak tahu. KPK masih Tapi sudah ini penjelasan pimpinan ya, karena saya tidak ikut dalam pertemuan-pertemuan yang dulu pernah dilakukan. Itu juga berkoordinasi dengan Pak Kapolri. Mas, ini kan mereka maunya proses hukumnya dipercepat, tapi ternyata kok justru saksi-saksinya BG ini nggak mau hadir. Bukan berarti ini tidak konsisten ini, atau gimana? Ya, kalau soal panggilan tentu pribadi-pribadi ya, saya kira, karena kasus ini kan bukan
dengan Polri-nya, tapi dengan pribadi-pribadi di Polri. Saya kira itu ditanya ke pribadi-pribadi. Secara kelembagaan saya kira nggak ada persoalan KPK dengan Polri. Kalau pemanggilan BG, Kita kan seolah-olah ini. Tidak apa? pemanggilan BG Belum dapat informasi. Bang, panggilan BG yang mangkir pada Jumat itu bisa dihitung mangkir atau? Sebenarnya ada pemberitahuan ya dari Diskum Polri waktu itu. Nah, saya tidak tahu isi pembicaraan antara mereka dengan penyidik mengenai panggilan Pak BG. Tapi sudah dilayangkan lagi kan tentu kan, kalau nggak hadir mangkir kan? Belum saya cek maksudnya. Ada lagi saya kira cukup ya, karena saya juga belum makan seperti Pak Abraham. Meskipun saya tidak puasa, kita akhiri kontes kita malam ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.